Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari menjelang siang kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jamil ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin. Khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih dalam pembahasan tentang sebab-sebab kegagalan dalam mencari ilmu. Kita sudah menjelaskan 4 bab. Yang pertama, 4 bab kegagalan seseorang mencari ilmu, dan yang hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu ke penyebab yang kelima, wa minha, dan sebagian dari asbabut taksir fi talabil ilmi, sebab-sebab kegagalan mencari ilmu, yaitu at-tawariqu al-muz'ijatu. At-tawariqu adalah sesuatu yang aksiden itu sesuatu yang baru gitu. Al-muz'ijatu, yang dapat menggoyahkan gitu. Sesuatu yang baru atau aksiden, peristiwa-peristiwa baru, ya aksiden yang dapat menggoyahkan. Wal humumu, dan keprihatinan-keprihatinan, al-mudhilatu, yang dapat melalaikan. Ya, ini yang kelima. Seseorang bisa gagal dalam proses mencari ilmu karena ada aksiden atau peristiwa-peristiwa yang baru datang, atau ya yang baru, yang dapat menggoyahkan prinsip atau dapat mengubah haluan gitu secara tiba-tiba, atau ada keprihatinan yang dapat melalaikan seseorang yang tadinya on the track menjadi tidak on the track lagi gitu. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan, alhammu, adapun keprihatinan, prihatin, qayyidul hawasi, adalah tali kekang panca indera.
Wa qala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, al-bulaghai, yang para ahli balaghah, ahli sastra Arab tinggi, apa yang dikatakan, man, adapun seseorang, balagha itu sampai, man itu asyaddahu, terhadap puncak kekuatannya man, balagha asyaddahu itu maksudnya di sini istakmala, menjadi, ini di sarahnya itu istakmala, menjadi sempurna, akluhu, ustukmila, disempurnakan, akluhu, akalnya man. Jadi maksudnya seseorang yang sudah mencapai pada kesempurnaan akalnya gitu. Laqo, maka man itu bertemu, menemukan, fil aishi, kan, dalam kehidupan, asyuddahu, terhadap puncak kesempurnaannya aish. Jadi barang siapa yang sampai pada puncak kesempurnaan akalnya gitu, maka seseorang itu dalam kehidupannya akan menemukan puncak kesempurnaan hidupnya gitu. Jadi hidup seseorang bisa perfect kalau akalnya itu juga bisa diraih secara sempurna, dalam pengertian kalau seseorang itu terus belajar, terus dari dasar, pelajaran dasar, terus dikembangkan terus sampai paripurna, pemikirannya itu sudah sampai paripurna, maka kehidupannya pun akan paripurna gitu. Nah, jadi kalau dari kecil ya kan, on the track, misalkan belajar dengan runut, kutu buku, kutu kitab, terus mengembangkan apa yang sudah didapatkan sampai pada titik di mana pemikirannya itu paripurna, ya kan, ya maka dia akan menemukan kehidupannya yang paripurna. Ini kata ahli balaghah ya gitu. Sehingga betapa sulitnya agar hidup ini, pemikiran ini terus berkembang sampai pada paripurna, on the track, sehingga kita dapat meraih kehidupan yang paripurna gitu. Nah, on the track itu sulit katanya gitu. Karena terkadang ada tawarik al-muz'ijah, ada accident, hal-hal yang tidak diduga yang dapat mengubah haluan gitu. Keprihatinan yang dapat keluar dari track yang semula gitu. Nah, sehingga karena sulit, maka orang yang sanggup mencapai pada keparipurnaan pemikiran, maka dia hidupnya akan paripurna gitu. Wa minha, dan sebagian, ini yang ke-6, sebagian dari asbab taksir fi thalabil ilmi, penyebab-penyebab gagalnya dalam mencari ilmu, kathratu ashghalihi, banyak kesibukannya thalib. Jadi wa taradufu ahwalihi, dan bertubi-tubinya ahwalihi, keadaan tingkahnya, atau bisa juga maksudnya kesibukannya thalib, hatta innaha, sehingga sesungguhnya ashghal itu, kesibukan-kesibukan itu,
tastawibu apa menutupi atau meratai zamanahu apa memenuhi ya asghali itu memenuhi zamanahu terhadap waktunya thalib, ya kan. Wastanfidu dan asghal itu kesibukan itu menghabiskan ayyamahu terhadap hari-harinya thalib. Nah, ya kan. Jadi yang keenam, penyebab kegagalan dalam mencari ilmu adalah banyaknya kesibukan atau bertubi-tubinya kesibukan sehingga kesibukan itu memenuhi hari-hari waktu-waktunya thalib atau pelajar dan menghabiskan hari-harinya pelajar. Artinya tidak ada celah, tidak ada jeda sedikit pun dipenuhi waktu dan hari-harinya itu oleh kesibukan gitu. Fa idza kana, maka ketika thalib itu ada, dariyasatin itu menjadi pemimpin, riyasa itu ya, atau memiliki derajat tertentu atau memiliki status jabatan tertentu, alhathu, maka riyasah itu akan menyibukkan terhadap thalib. Wa in kana, dan jika ada thalib itu dha ma'isyatin, itu memiliki pekerjaan atau bisnis, qata'ahu, maka dha ma'isyah itu akan menghalang-halangi thalib. Ya kan, jadi ketika seseorang pelajar itu sudah menjadi pejabat misalkan, atau sudah menjadi pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal maupun informal, baik menjadi pemimpin berbagai bidang ya ini ya, maka dia akan sibuk dengan kepemimpinannya itu, sebab dia akan bertanggung jawab untuk mengatur berbagai persoalan yang ada dalam bidangnya itu. Begitupun jika seorang memiliki bisnis, sibuk dengan berdagang, sibuk dengan bisnisnya, maka bisnisnya itu juga seringkali akan menghalangi dia untuk sukses dalam mencari ilmu. Makanya ini kita salut sekali kepada kiai-kiai kita di pondok pesantren. Beliau-beliau itu betul-betul bisa istiqomah ngajar santrinya itu tanpa mempedulikan berbagai keadaan gitu. Prinsipnya para kiai itu kan, kalau kita khidmah atau ya khidmah untuk menyebarkan ilmu, insya Allah akan melapangkan rizkinya, sehingga para kiai tidak takut dengan mengajar itu, tidak takut rizkinya akan berkurang gitu. Nah, kebanyakan orang itu kan sibuk mencari rizki karena takut kalau tidak sibuk maka dia tidak berkurang rizkinya gitu ya. Nah, ini gambaran orang pada umumnya. Wa in kana dha ma'isyah qata'ahu. Jadi ketika orang itu punya bisnis, maka bisnisnya itu akan menghalang-halangi
dia untuk belajar gitu. Jadi tapi bisa juga sebenarnya kalau kita mengatur waktu gitu. Sebagian untuk bisnis, sebagian untuk belajar gitu. Nah, ini kasusnya adalah seseorang yang waktu-waktunya itu sudah dipenuhi oleh bisnisnya dan hari-harinya itu sudah dihabiskan oleh kesibukannya gitu. Makanya ini penyebab kegagalan mencari ilmu. Walidzalika karena itu ya maksudnya kathratul asghal dan seterusnya itu kila dikatakan, nah ini tafaqqahu, belajarlah kalian semua qabla an tusawwadu, sebelum kalian semua dinobatkan menjadi pemimpin, dinobatkan menjadi kepala. Tusawwadu itu ini ay ta'allamu qabla an tasiru sadatan fi qaumikum. Itu kan, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin di dalam kaum kalian. Dan di dalam ta'liqnya ini, di syarah ini katakan bahwa ini kata-kata ini asal katanya dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Bagus sekali. Jadi belajarlah kalian semua sebelum kalian dinobatkan menjadi pemimpin gitu. Wa qala, dan berkata Buzur Jamhar, itu Buzur Jamhar ini sudah saya jelaskan di depan, ada filosof Persia, penasehat Raja Anusirwan yang terkenal adil, dan beliaulah yang menginisiasi penulisan sastra Persia yang sangat terkenal, yaitu kitab Kalilah wa Dimnah yang diterjemah dari Persia ke Arab oleh Ibnul Muqaffa ya. Ibnul Muqaffa. Apa yang dikatakan asyaghalu, kerepotan ya. Ya, asyaghalu itu yaitu seperti kesibukan. Adapun kesibukan, majhadatun itu merepotkan, itu ya kan. Wal firahu, adapun nganggur, ya kan, nganggur apa namanya, mafsadatun itu adalah kerusakan. Jadi kalau orang sibuk itu adalah kerepotan, tidak ada kesibukan sama sekali, yaitu nganggur, itu adalah mafsadah gitu, kerusakan. Jadi syagol dan firog ini lawan kata berarti ya. Kalau sibuk itu repot, kalau tidak sibuk sama sekali berarti nganggur, itu mafsadah, kerusakan. Fayambaghi, maka sebaiknya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, alla yanna, talib itu tidak menunda-nunda, fi talabihi, dalam mencari ilmu, wayantahizu, dan talib itu harus bisa menjarah atau bisa merampas, memegang al-fursota, terhadap kesempatan ya, bihi dengan tolab, dengan mencari ilmu itu. Farubbama syahha, terkadang pelit, az-zamanu, masa, zaman, bima, dengan sesuatu, samaha, yang tasamuh itu dengan kemurahan, yang memberi kemurahan terhadap yang memberi kemurahan. Wadonna, dan zaman itu pelit, bima, dengan sesuatu, manaha, yang
zaman berikan, ya kan? Jadi sebaiknya katanya bagi pelajar, bagi santri, thalibil ilmi itu tidak menunda-nunda dalam mencari ilmu dan segeralah mengambil kesempatan mencari ilmu itu. Jadi bila perlu, ini istilahnya wayantahizu, bila perlu dijarah kesempatan itu, diambil dengan segera kesempatan mencari ilmu itu, karena masa itu, zaman itu terkadang pelit memberikan kemurahan, dan zaman juga terkadang pelit memberikan satu kesempatan kepada seseorang. Iya. Jadi ingat, ada pepatah Arab itu kan, al-waktu kassaif. Jadi waktu itu bagaikan pedang gitu. Kalau kita tidak menggunakan waktu, maka kita yang akan terpenggal gitu. Jadi wayabtadi'u, dan talib itu memulai minal ilmi, dari ilmu, bi awalihi, dengan awalnya ilmu, wayatihi, dan talib itu mendatangi terhadap ilmu, min madkhalihi, dari pengantar-pengantarnya ilmu, ya kan? Wala yatasyaghalu, dan jangan sibuk talib itu bi talabima, dengan mencari sesuatu, la yadurru, yang tidak bahaya, jahluhu, bodoh terhadap ma. Fayamna'uhu, kemudian maka talib itu mencegah ma dalika, terhadap tasyahul tadi, min idroki ma, dari menemukan sesuatu, la yasa'uhu, yang tidak yasa'uhu, jahluhu ini apa ya, ma la yajmilu wa la yaliqu jahluhu, yang tidak patut terhadap talib, jahluhu, kebodohannya ma. Jadi gini, karena masa itu atau waktu itu pelit memberi kesempatan, dan pelit memberi kemurahan, maka mulailah talib, pelajar, untuk mencari ilmu dari awal. Berarti dari ilmu-ilmu dasar itu. Lalu kemudian dan pelajarilah mulai dari pengantar-pengantar ilmu itu, dan jangan disibukkan dengan sesuatu yang kalau kita tidak tahu itu tidak bahaya. Jadi kan ada prioritas gitu. Kalau ada sesuatu yang sekiranya kalau kita tidak tahu tentang itu, maka itu tidak bahaya. Nah, itu kan berarti sesuatu yang tidak prioritas gitu. Ada sesuatu yang kalau kita tidak tahu itu bahaya. Nah, itulah yang prioritas. Nah, jadi jangan diganggu oleh mempelajari hal-hal yang tidak prioritas gitu. Karena hal-hal itu akan mengganggu terhadap waktu untuk kita mempelajari hal-hal yang prioritas seperti ilmu-ilmu dasar, lalu pengantar-pengantar ilmu itu. Jadi kadang kan kita kalah dengan atau bukan kalah, terpukau atau waktunya itu
diberikan atau diisi oleh hal-hal yang belum penting atau kurang penting, sehingga meninggalkan pengetahuan yang lebih penting gitu. Dan itu jangan terjadi seperti itu gitu. Fa inna likulli ilmin, maka sesungguhnya setiap ilmu, fudulun, itu memiliki kelebihan, mudhilatun, yang melalaikan, wasududan, dan keluar. Syad itu kan semacam keluar dari keumuman. Musghilatun, yang menyibukkan. Insorrofa, ketika tolib itu menggunakan atau mentasarufkan atau mentransformasikannya, menggunakan ilaiha, kepada fudul itu, nafsahu, terhadap dirinya tolib, qata'athu, maka fudul itu gini, saya ulangi. Fa inna likulli ilmi, maka setiap ilmu, fudulun, itu lebihan itu, ini maksudnya adalah sekunder, ilmu sekunder gitu. Jadi gini, ilmu itu ada umdah, ada fudlah. Nah, umdah ini adalah ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu penting, ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajari. Jadi pengetahuan primer itu umdah. Nah, ilmu pun selain ada umdah, ada fudlah, ada pengetahuan lebihan atau pengetahuan yang sekunder gitu. Biasanya sekunder ini adalah pengembangan dari umdah gitu. Nah, setiap ilmu itu di sini katakan memiliki fudul, lebihan atau pengetahuan sekunder yang dapat melalaikan. Ya, maksudnya yang mengasyikkan, yang melalaikan dari umdah tadi itu. Wasududan, dan kalau sududan itu keluar batas gitu. Musghilatan, yang menyibukkan itu. Jadi itu ilmu itu kan ada ilmu dasar, ada pengembangan gitu kan. Nah, kalau pengembangan ini kan sebenarnya sudah melampaui dari ilmu dasar ini gitu. Nah, insorofa ilaihan nafsahu, ya kan, ketika tolib itu menggunakan atau mentasarufkan dirinya untuk fudul, untuk pengetahuan sekunder itu, maka dia faqata'athu, maka fudul itu akan menggagalkan, akan memotong, akan menghalang-halangi terhadap tolib amma, dari sesuatu, huwa, adapun ma'ahamu, itu lebih penting, minha, daripada fudul. Nah ya, kalau seseorang itu menggunakan waktunya untuk pengetahuan sekunder itu kan, maka dia akan pengetahuan sekunder itu akan menghalang-halangi tolib, menghalang-halangi kita, menghalang-halangi pelajar dari pengetahuan yang lebih penting. Nah, gitu. Jadi setiap al-aham fal-aham. Jadi
mulailah dari hal yang terpenting sekali. Setelah hal yang terpenting sekali sudah dikuasai, baru kemudian hal yang penting. Nah, setelah hal yang penting, hal yang kurang penting gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ilmu pun karakter ilmu seperti itu. Jadi karakter ilmu itu ada yang sangat penting, ya kan? Ada yang penting, ada yang belum penting. Semuanya penting ya, ada yang belum penting. Nah, kalau seseorang itu lebih mementingkan pengetahuan sekunder, itu, maka dia akan gagal menguasai dan memahami pengetahuan primer. Itu. Padahal pengetahuan primer adalah aham, pengetahuan yang lebih penting gitu dari pengetahuan sekunder. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, apa yang dikatakan, al ilmu, adapun ilmu, aktsaru, itu lebih banyak, min an yuhso, daripada ilmu itu dihitung. Maksudnya ilmu itu sangat banyak daripada ilmu-ilmu yang sudah kehitung. Artinya bahwa ilmu itu tak terbatas, tidak bisa dihitung gitu. Fakhudhu, maka ambillah kalian semua, kamu semua, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu, ahsanahu, terhadap lebih baik-baiknya syai'. Jadi karena ilmu itu sangat banyak gitu, tak terhitung, maka ambillah yang terbaik dari ilmu itu gitu. Ya kan ada istilahnya, ada relevan, ada signifikan kan gitu ya. Mana yang signifikan, mana yang relevan gitu. Mana yang tidak relevan atau kurang relevan. Nah, itu kita harus pandai-pandai memilih ilmu yang lebih penting dari yang penting, dari yang belum penting gitu ya. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan, yatruku, meninggalkan seseorang ma terhadap sesuatu, la ya'nika, yang tidak berfaedah terhadapmu. Yatimu, maka sempurna, laka, bagi kamu, ma terhadap ma sesuatu, ya'nika, yang berfaedah ma itu terhadapmu. Artinya yatruku ma la ya'nika, yatimmu laka ma ya'nika. Meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, maka kamu akan memiliki kesempurnaan sesuatu yang berfaedah. Atau tinggalkanlah sesuatu yang tidak berfaedah, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang berfaedah untukmu yang maksimal gitu. Jadi kalau ingin kita mendapatkan sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, relevan, signifikan bagi kita secara maksimal, secara sempurna, maka kita harus berani meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah gitu. Karena kalau ingin memaksimalkan sesuatu, ya kita harus fokus gitu. Kalau kita bercabang-cabang, satu waktu kita mengerjakan sesuatu yang berfaedah, satu waktu yang tidak berfaedah, nah maka nanti kita tidak maksimal meraih sesuatu yang berfaedah itu.
Wala yang bagi, dan tidak sebaiknya ayad'uhu, narik ya, mengajak ya terhadap tolib dalika, kathratul istighal itu, jadi banyaknya kesibukan itu sebaiknya sih jangan dilakukan oleh tolib, oleh pelajar. Ila tarkima, sampai meninggalkan sesuatu, istas'aba, yang menganggap sulit tolib itu alaihi, terhadap ma. Isy'aron, karena memberitahu linafsihi, terhadap dirinya tolib, anna dzalika, sesungguhnya tarkuma, meninggalkan sesuatu yang dianggap sulit itu, min fuduli ilmihi, dari ilmu, lebihan ilmunya tolib, wa i'dzaron, dan karena uzur, memaklumi atau memaafkan, laha, terhadap nafsihi, terhadap dirinya tolib, fi tarkil istighali, dalam meninggalkan kesibukan, bihi, dengan ma, ya kan, ya meskipun ya kan kathratul istighal itu banyaknya kesibukan, itu jangan sampai meninggalkan, tolib itu jangan sampai meninggalkan sesuatu yang dianggap sulit, ya kan, karena dia yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sekunder, ilmu-ilmu yang sekunder gitu, atau meninggalkan kesibukannya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya tarkuma, meninggalkan sesuatu yang dianggap sulit itu, mutiyatun nawaki, adalah tunggangannya orang-orang yang bodoh gitu. Iya, jadi jangan menganggap bahwa pelajaran ilmu itu sulit gitu. Itu adalah jebakan-jebakannya orang-orang yang bodoh. Wa'udhrul muqassirina, dan alasan-alasan orang-orang yang gagal gitu. Sulit gitu. Nggak usah belajar, sulit gitu kan, ada yang begitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh oleh mereka. Waman, adapun seorang akhoda, itu mengambil, man itu minal ilmi, dari ilmu, ma, terhadap sesuatu, tasahala, yang menjadi mudah, wataroka, dan man itu meninggalkan, anhu, dari ilmu, ma, terhadap sesuatu, ta'adzaro, yang menjadi sulit. Karena ada man itu kalqonisi, seperti orang yang hobinya berburu binatang. Ida imtana'a, ketika mencegah terhadap qonis, alaihi, terhadap ida imtana, ketika mencegah qonis itu, alaihi, terhadap man, as-soida, terhadap berburu, tarokahu, maka nakis itu meninggalkan soid, fala yarji'u, kemudian nakis itu sebentar, idza imtana'a, ketika menjadi terhalang nakis itu, alaihi, terhadap man ya, as-soidu, itu berburu,
tarokahu, maka nakis itu meninggalkan as-soid, fala yarji'u, maka nakis itu tidak kembali illa khainan, kecuali dalam keadaan merugi atau gagal atau frustasi. Nah, ya ini. Sesungguhnya tidak ada nakis itu yaro, melihat as-soida terhadap buronan, binatang binatang yang diburu, illa mumtani'an, kecuali tercegah. Oh, jadi gini. Jadi barang siapa yang mencari ilmu, mengambil ilmu yang mudah-mudah saja dan meninggalkan ilmu yang dianggap sulit, ya kan? Nah, itu seseorang itu bagaikan gitu. Karena kisi itu bagaikan orang yang hobi berburu, gitu kan? Berburu binatang. Bus dulu kan masih banyak hutan, itu hobi berburu binatang. Tapi dia tidak melanjutkan atau tidak mencegah untuk melanjutkan berburunya itu, ya kan? Karena menganggap sulit nih medannya, gitu. Ini sulit terlalu lebat, misalkan hutannya, gitu. Sehingga dia karena menganggap sulit medannya, sehingga dia pulang tanpa membawa binatang buronannya itu. Dia pulang itu dalam keadaan rugi, padahal ya ini dia alasannya karena dia tidak melihat binatang buronannya itu, padahal itu banyak. Misalkan kan dulu banyak orang punya hobi berburu burung, pakai senapan burung itu kan, misalkan ke hutan mana gitu, ya kan, biasanya banyak burung dapat, ya kan, dibawa pulang gitu. Tapi ini hobi orang yang hobi berburu ini melihat kok sulit ya, tidak ada binatang buru yang lagi dicari gitu, tidak terlihat gitu, karena sulit medannya atau sulit mencarinya gitu, sehingga dia pulang tanpa membawa apa-apa. Nah, itulah kiasan ini seperti orang yang mencari ilmu, inginnya itu yang mudah-mudah saja, tapi kalau ada pengetahuan yang dianggap sulit, dia tinggalkan, ya kan? Kalau pengetahuan dianggap sulit, dia tinggalkan, berarti kan dia pulang tidak membawa apa-apa gitu, tidak membawa pengetahuan gitu. Kadzalika, demikian juga rujuknya ke soid, berburu, al ilmu, ya kan? Ini begitupun mencari ilmu sama seperti orang yang berburu, kayak gitu. Tolabuhu, adapun mencari ilmu, su'bun, sulit, alaman bagi seseorang jahilahu yang tidak tahu man itu terhadap ilmu. Sahlun, ini kemana? Itu mudah, alaman bagi seorang alimahu yang tahu man itu terhadap ilmu. Ya kan, jadi mencari ilmu itu mudah, sulit bagi orang yang tidak mengetahuinya. Mencari ilmu itu mudah bagi orang yang mengetahuinya. Li'anna ma'aniha, karena sesungguhnya makna-makna ilmu
allati yang yatawassolu yang menjadi sampai man itu ilaiha kepada ma'ani, kepada makna-makna ilmu, mustaudiatun itu dipinjam fi kalamin di dalam kalam, dalam ucapan, mutarajjimin yang diterjemah anha dari ma'ani. Karena makna-makna ilmu pengetahuan, arti-arti ilmu pengetahuan itu yang sampai seseorang itu kepadanya, itu hakikatnya makna-makna itu adalah pinjaman yang dipinjam dari kalam, ucapan-ucapan yang diterjemahkan tentang makna itu. Jadi ilmu itu adalah makna yang dipinjamkan dari ungkapan yang telah diterjemah. Itu jadi orang yang belajar ya kan, belajar itu kan mencari ilmu. Nah, ilmu itu sebenarnya adalah makna, gitu kan, yang diraih oleh thalib itu, pelajar itu, yang sebenarnya makna itu adalah pinjaman dari uraian yang diterjemah dari makna itu. Nah, ini nih selengkapnya nih. Wa kullu kalamin, adapun setiap ucapan, musta'malun itu digunakan. Bahwa adapun kalam, yajma'u itu mengumpulkan lafdon terhadap lafad, masmu'an yang didengar, wa maknan dan makna, mafhuman yang dipahami, lil lafdi bagi lafad, lil lafdil kalamin bagi ungkapan lafad kalimat, yu'aqqalu yang bisa dirasionalisasikan, yang bisa ditangkap, bisa dibayangkan, kalam itu bisam'i dengan pendengaran. Wal makna, adapun makna, tahtal lafdi di bawahnya lafad, yufhamu itu bisa dipahami, bil qalbi dengan hati. Ini menarik. Jadi ilmu itu, ya kan, hakikatnya adalah makna yang diraih oleh thalib, ya kan, adalah terjemah, adalah makna yang diraih oleh thalib, di mana makna itu adalah dipinjam gitu dari ungkapan yang telah diterjemah gitu. Nah, adapun setiap kalam, ya, setiap ungkapan itu kan yang digunakan itu mengandung dua unsur. Itu kan, yang pertama lafdon masmu'an, kalimat yang didengar, ya kan? Yang kedua ma'nan mafhuman, makna yang dipahami dari uraian itu, yang bisa dicerna melalui pendengaran. Ya. Karena makna yang tersimpan dalam kalimat itu bisa dipahaminya dengan hati. Nah, gitu. Jadi ada pendengar, ya kan? Jadi ada yang menjelaskan, ya kan? Misalkan kiai ataupun ustadz ataupun guru ataupun dosen, ya kan? Lalu ada mahasiswa atau ada santri, ada siswa yang mendengarkan penjelasannya guru itu, ya kan? Nah, apa yang disampaikan oleh guru, ya kan,
itu mengandung dua hal. Yang pertama, ini maksudnya dalam persepsi ini ya, persepsi pendengar atau murid. Yang pertama kalimat yang didengarkan dan makna yang bisa dipahami dari uraian guru. Nah, dan pemahaman itu dicerna melalui pendengaran dan dipahami melalui hati, gitu. Nah, sehingga hakikat transformasi pengetahuan itu adalah transformasi makna. Itu makna yang diuraikan oleh guru kepada muridnya. Gitu. Jadi lafadz itu, kalimat itu media. Kalimat itu media, lalu kemudian diterjemah. Kalimat itu diterjemah, lalu kemudian dijelaskan, lalu ditransformasikan kepada pendengar atau kepada guru, kepada murid. Nah, yang didengarkan itu adalah makna mafhum, makna yang telah dipahami oleh pendengar melalui pendengaran dan dipahami dengan hati, seperti itu. Nah, sehingga di sini sebenarnya ilmu itu proses transformasinya membutuhkan fokus, gitu. Tidak ada istilah ilmu sulit, tidak ada istilah ilmu susah, karena hakikatnya ilmu itu kan dibaca, didengarkan, difahami, gitu ya. Dalam konteks membaca pun demikian, seseorang itu membaca kalimat, ya kan, lalu kemudian kalimat itu mengandung makna, ya kan. Makna itu yang bisa kita pahami melalui akal kita, melalui hati kita. Nah, seperti itu. Nah, waqad qala, dan sungguh berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof bijak bestari, al-ulumu, adapun ilmu-ilmu, matla'uha, itu matla' itu tempat keluarnya ilmu, atau titik tolaknya ilmu, min salasati aujuhin, dari 3 jalan. Yang pertama, qalbin, hati mufakkirin, yang berpikir, hati yang berpikir. Walisanin, yang kedua dari lisan, mu'abbarin, yang menjelaskan. Wabayanin, dan penjelasan, musawwirin, yang dapat mendeskripsikan, gitu, yang dapat menggambarkan, penjelasan yang dapat menggambarkan. Nah, ini ada 3 ini. Jadi titik tolak ilmu pengetahuan itu yang pertama dari akal yang berpikir, hati yang berpikir. Yang kedua lisan, lidah yang menjelaskan, retorika yang dapat menjelaskan. Yang kedua, penjelasan itu sendiri. Penjelasan itu sendiri yang dapat menggambarkan, yang dapat mendeskripsikan. Itu. Ada 3 itu. Titik tolak ilmu. Wa idza aqala, kemudian ketika thalib itu merasionalisasikan, menangkap atau memahami al-kalama, terhadap terhadap kalimat, bisam'ihi, dengan pendengarannya thalib, ya kan, fahima, maka thalib itu paham, ma'anihi, terhadap makna kalimat, biqalbihi, dengan hatinya thalib.
ketika seseorang itu ya kan memahami ketika seseorang itu thalib itu menangkap dan mengangan-angan kalimat-kalimat gurunya dengan melalui pendengarannya, maka dia dapat memahami makna-makna kalimat itu dengan hatinya. Wa idza fahima, ketika thalib itu memahami al-ma'aniya, terhadap makna-makna, sakoto, maka jatuh anhu dari thalib kulfatu istikhrajiha, ya kan, sulit, menganggap sulitnya mengeluarkan tadi apa tadi tuh ya, mengeluarkan makna, mengeluarkan makna. Jadi kalau seseorang itu sudah paham makna, arti gitu kan, dan itu maka dia sudah gugur, dapat menundukkan perasaan bahwa mencari ilmu itu sulit gitu loh. Wa baqiya, dan tersisa alaihi terhadap thalib mu'anatu hifdiha, sulitnya menjaga apa ini, makna ya, sulitnya menjaga makna, wa istiqrariha, dan tetapnya makna. Ya kan, kalau sudah paham, yang tersisa kesulitan untuk menjaga dan agar tetap ingat itu. Jadi kan rintangannya itu kan pertama merasa sulit. Rintangan yang kedua, bagaimana cara menjaga ilmu yang sudah dipahaminya itu biar tetap nyantel, biar tetap ingat gitu. Kalau sulit perasaan sulit ini sudah ditundukkan, maka yang tersisa bagaimana kita menundukkan kesulitan untuk menjaga dan menghafalkan ilmu itu. Li'anna li umul ma'ani syawaridun, karena li umil ma'ani, karena induknya makna itu syawarid. Tadillu yang hilang makna itu bil ikhfal, dengan ditinggalkan. Ikhfal itu makna ininya kan ghaflah ya, jadi ikhfal itu melalaikan atau meninggalkan, mementingkan. Jadi makna itu adalah induknya ilmu yang dapat hilang kalau pertama kita meninggalkannya, menganggap tidak penting, melalaikannya. Nah itu maka kita sulit untuk menjaganya gitu. Wal ulumu, adapun ilmu-ilmu, wahsyiyatun, itu gesit. Iya kan? Jadi ilmu itu wahsyi, makna juga syawarid itu lincah gitu, liar gitu. Nah, ilmu juga gesit gitu. Tanfuru, yang ulum itu lari, bil irsali, dengan sebab dilepaskan atau dilepaskan atau liar gitu, tidak dikendalikan gitu. Faida hafadhaha, ketika thalib itu menjaga ulum ba'dal fahmi, setelah paham, anisat, maka ilmu itu lulut atau ilmu itu jinak gitu ya.
Wa idza dzakaraha, dan ketika talib itu menuturkan terhadap ulum, mampu menjelaskan ilmu itu, ba'dal ansi, setelah ilmu itu jinak, rosat, maka ulum itu kokoh. Jadi ilmu itu makna itu kan pemahaman dari sebuah kata itu, dan makna itu pemahaman itu adalah ilmu. Nah, makna atau pemahaman itu liar gitu. Jika kita tinggalkan, kita abaikan, maka dia akan hilang. Begitu juga ilmu itu gesit, ya kan, ketika ilmu itu akan lari ketika kita lepaskan. Nah, tahapannya bagaimana agar ilmu itu tidak lari? Yang pertama, paham dulu. Nah, setelah paham, kita jaga ilmu itu. Nah, kalau sudah terjaga, dia berarti jinak. Nah, ketika setelah jinak, maksudnya berarti sudah ada bersama kita, kita mampu menjelaskannya, menuturkannya, lalu mengingatnya, lalu bisa menjelaskannya, maka berarti ilmu itu telah kokoh di dalam diri kita. Nah, itulah transformasi ilmu pengetahuan, knowledge ya. Wa qala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, man, adapun seseorang, gini, aktsarul mudzakarati, itu lebih banyak-banyaknya mudzakarah. Mudzakarah itu rembugan atau diskusi ilmu, diskusi tapi tujuannya adalah untuk mengingat, mengasah, mempertajam gitu. Bil ilmi, dengan ilmu, lam yansa, maka man itu tidak lalai, tidak lupa, ma, terhadap sesuatu, alima, yang sudah diketahui oleh man. Wa istafada, dan man itu bisa mengambil faedah, ma, terhadap sesuatu, lam ya'lam, yang belum diketahui man, ya kan. Jadi barang siapa seseorang yang banyak mudzakarah, mengingat ilmu, mudzakarah bil ilmi itu bisa sendirian, bisa dengan melalui satu disiplin ilmu, lalu kemudian kita kembangkan, tapi mudzakarah di sini bil ilmi ini lebih identik kerja-kerja kolektif. Jadi dengan musyawarah bersama teman sekelas, memusyawarahkan isi kitab gitu, dengan mendiskusikan isi buku gitu. Nah, maka seseorang itu tidak mudah lupa terhadap sesuatu yang sudah diketahui, dan juga bisa mengambil faedah terhadap sesuatu yang belum diketahui. Ya, mudzakarah itu juga bisa identiknya lebih kolektif ya. Wa qala, dan berkata asyairu, penyair, idza lam yudzakir, ketika tidak rembukan, tidak musyawarah, tidak mendiskusikan, ya kan, tidak mendiskusikan demi mengingat ilmu ya. Dzul ulum, orang yang memiliki ilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya, walam yastafid, dan dzul ulum itu tidak mengambil faedah ilman, terhadap ilmu, nasya, maka dzul ulum itu lalai,
ma terhadap sesuatu ta'allama yang mengajarkan yang belajar ya, ta'allama yang belajar ulum. Jadi mudzakarah bil ilmi juga bisa dengan mengajarkan ilmu. Itu. Misalkan seseorang sudah pernah belajar jurmiyah, amriti, alfiyah gitu ya, uqudul juman, jauhar maknun gitu. Lalu kemudian mengajar jurmiyah lagi. Ya, itu termasuk mudzakarah juga. Itu. Boleh jadi yang dulu 20 tahun yang lalu dia belajar jurmiyah, lalu ngajar jurmiyah 20 tahun kemudian dia akan mengingat kembali dan bisa mengembangkannya. Gitu. Itu mudzakarah juga gitu. Idza lam yudzakir dzul ilmi dzul ulum bi ilmihi, ketika orang yang punya ilmu tidak mudzakarah, tidak mengingat, tidak rembukan, tidak mengajar ilmunya, walam yastafid ilman nasya ma ta'allama, dan orang yang punya ilmu itu tidak bisa mengambil faedah ilmu, ya maka dia akan lupa terhadap sesuatu yang sudah dipelajarinya. Fakam jami'in, berapa banyak orang yang mengumpulkan lil kutubi terhadap koleksi kitab, min kulli madhabin, dari setiap madhab, yazidu itu semakin tambah jami itu ma'al ayami bersama hari-hari, fi jam'ihi dalam mengumpulkannya jami itu, ama menjadi buta. Ya, betapa banyak kolektor kitab, semakin hari dia semakin banyak mengoleksi kitab dari berbagai macam madhab fikih, madhab teologi, tapi juga dia semakin bertambah kebutaannya tentang ilmu. Jadi hanya menjadi kolektor buku, kolektor kitab, tapi dia tidak dibacanya, tidak didiskusikannya, tidak diaji, tidak mengaji gitu. Ya dia menjadi orang yang buta terhadap pengetahuan. Itu betapa banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi makanya kalau kita melihat di satu rumah itu ada perpustakaan, lihat agak berantakan tidak, biasanya begitu. Korenah atau indikatornya kalau agak berantakan, oh berarti ini buku kitab ini dibaca. Tapi kalau rapi, terkunci saja, berdebu, itu tandanya berarti hanya dikoleksi sebagai pajangan. Nah, kalau memperlakukan kitab dan buku sebagai pajangan, tidak disentuh, tidak dibaca, itu sama saja dia tidak mudzakarah terhadap ilmu, sama saja dia buta terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itulah pengajian pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan insya Allah besok, semoga tidak ada halangan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.